aja bikin aku tegang dong. Top, Marco top. Oke guys, kita berangkat dulu ya, doain kita. Halo pagi sus. Gue habis melaksanakan tugas pria. Bahasa Inggrisnya ice. Makannya di Jelambar. Hai guys, apa kabar? Kenalin, ini aku Jessica sama suamiku Vincent. Kita sekarang udah di jalan dan hari ini hari yang kita nanti aku sih yang nanti. Soalnya ini artinya aku kemarin udah melakukan serangkaian suntik kan. Suntik untuk IVF itu aku udah kayak 11 suntik gitu. 4 hari pertama 1 suntikan, yang hari selanjutnya tuh 5 hari 2 suntikan guys. Terakhir kemarin sekali, jadi 1 suntikan lagi. Banyak lah pokoknya. Nih kalian lihat dulu deh serangkaian aku waktu suntik kemarin. Dia pasti mentok karena ini hanya 300 saja di dalam. Oh, oke. Kemudian ini jarumnya baru, yang ini nanti dibuka aja. Dibuka. Kemudian nanti boleh diputar ke kiri gini atau mentok sampai di ujung gini. Nah ini nanti saya suntik di sebelah kanan, besok bisa ganti yang dan berikutnya juga nanti ya. Nah, suntiknya jangan disuntik di tempat yang sudah disuntik di atas ini. Nah ini yang tadi saya bilang dilepas dulu baru jarumnya. Teruskan lepas lagi. Oh pas tengah bisa ya? Oh bisa. Aja. Tak aja deh. Siap. Hari ini suntik ditemenin Albana. Elva company mama. Soalnya aku agak sering suntik. Tapi aku takut nggak ada jarum. You sure? Oh, El berani banget sih kalau di sama jarum-jarum. Jadi kita putar sampai 300. Jadi aku maksimum dose 300. Apa? Kata dokter suntik semua. Iya. Belum masuk. Coba. Minum dulu deh. Minum dulu. Tadi udah masuk, sakit banget kok nggak masuk gitu. Aku bingung.
Satu selesai. Oke, sekarang kita ke suntikan kedua. Nah, ini sekarang suntikan yang kedua. Yang Wow. Jagungan. Kayak dokter. Dokter kalau udah digini suntiknya takut ya. Kok jadi bikin aku tegang dong? Ini loh. Jangan ya, diam. Ini tangannya. Best cabut. Sakit. Pas suntiknya aja. Kayak dicubit ya. Best. Keren. Ini top, narkot top. Hai, ini hari aku ke berapa ya? Suntik untuk IVF program, dan ini aku ditemenin sama Bu Mil Vanessa dan juga Pak Mil Erik. Jadi buat pejuang garis 2 emang ini banget ya, perjuangan banget. Iya bener. Jangan disesuaikan dong, Rik. Kan gue dipegang. Oh iya bener. Aku mah gak lihat kali. Iya. Gratis tuh. Langsung di bawah. Halo, Jen. Ada yang Oh my love. Dan kabar baiknya, tadi aku baru aja USG sama dokter Adi, dan telurnya sekarang udah ada 7. gede banget nggak sekalian pakai ini. Wah, ini bolong dong mama. Sakit aja. Bisa dulu.
Ya udah, jarumnya sampai bengkok. Buset. Ini kamu udah. Lanjut yang kedua ya guys. Yang kedua ini seperti biasa aku harus mengolahnya sendiri. Jadi kayak ada beberapa tahapan ini mesti konsentrasi. Tapi aku udah mulai agak relax nih, udah suntikan yang ke-11. Jadi kayak udah bisa cerita. Sebelumnya aku kayak lebih tegang gitu guys. Jadi kayak gak bisa ngomong. Nah kayak udah mulai pro nggak sih? Kayak udah biasa gitu. Hujannya gede banget guys. Udah di dalam sini tadi udah aku aduk yang ini. Ini udah sesuai takaran banget. Sekarang kita ganti lagi jarumnya, jarum yang kecil yang untuk masuk ke perutku. Buat para pejuang garis 2, tetap semangat ya. Pokoknya kita tetap berikhtiar, kita berusaha semampu kita. Kita serahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita ngejalaninnya tulus, kita ngejalaninnya ikhlas. Oke, sekarang aku mempersiapkan untuk masuk ke dalam perutku. Ada dadanya dikit. Oke guys, udah selesai suntiknya. Semoga usaha kita menghasilkan kebahagiaan buat keluarga ini, melengkapi keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia dengan berkah dari Tuhan. Amin. Oke, yang ini aku simpen buat kenang-kenangan. Thank you. Tuh kan, aku suntiknya banyak banget. Itu ada yang aku suntik sendiri, suntik ditemenin Vincent, suntik sama suster, suntik sama Erik, suntik di lokasi shoot. Kamu hebat loh, berani suntik sendiri. Walaupun ditemenin, tapi yang temenin tuh nggak nyuntik. Iya. Hebat loh kamu. Padahal Aku kalau lihat jarum udah meriang-meriang, udah keringet dingin. Padahal aku fobia jarum guys. Enggak, fobia jarum mah nggak mungkin berani pegang jarum yang. Masa sih? Iya. Berarti aku biasa aja ya sama jarum. Biasa. Ada yang kita suntik di bioskop, ingat nggak? Dia lagi nonton, terus alarm bunyi, suntik, aku senterin pelan-pelan kayak gini. Dia yang suntik. Kita nonton film agak lain itu waktu itu. Abis itu ke salon juga aku suntik. Terus di mana lagi ya? Lokasi syuting sih banyaknya, di rumah banyaknya gitu. Jadi pengalaman suntiknya lumayan nih. Mudah-mudahan ya kita berdoa semoga lancar. Kemarin terakhir waktu USG itu telurnya udah ukurannya udah bagus, dan dari yang awalnya ada 6 ya, 5 apa 6 gitu, sekarang udah ada 7, dan mungkin bisa diangkat semua, bisa dipakai semua gitu loh untuk dipertemukan dengan calon sperm suamiku. Jadinya nanti embrio, karena embrionya diambil yang bagus. Nah sekarang kita udah di tahap pick up OVU. Jadi ini adalah operasi kecil, jadi kayak aku ditidurin, nanti nggak nyampe 1 jam. Terus telur-telur aku tuh nanti diambil. Nah kemudian habis itu aku dibangunin. Terus telur-telurnya itu nanti akan dipilih yang terbaik dan akan dikawinkan dengan sperm. Habis itu jadilah embrio itu. Ini kita ngelakuinnya di Surabaya, di National Hospital, di Morula IVF bersama Dr. Benny. Dr. Benny udah nungguin kita nih, dan kita datang lebih awal, kayak 1 day earlier, soalnya biar nggak capek. Dan semalam kan aku udah disuntik trigger jam 9.30 malam, dan hari ini adalah hari rehat yang dimana aku nggak boleh capek-capek. Besok pagi, nanti malam aku puasa, terus besok pagi langsung pick up OVU di rumah sakit. Habis itu kemungkinan aku bakal nginep 1 malam di rumah sakit. Kamu nemenin aku kan di rumah sakit?
Aku jalan-jalan. Habis itu kita balik lagi ke Jakarta sambil kita nunggu proses embrio itu. Embrio itu kita nunggunya sekitar 2-3 minggu. And then kalau udah ada yang the strongest embrio Itu yang dipilih. itu yang akan kita pilih. Doain ya guys, pokoknya mungkin ketika video ini tayang, mungkin mudah-mudahan ya aku sudah hamil gitu. Ya berdoalah. Amin. Pokoknya ini prosesnya memang lumayan panjang, tapi kalau dari aku pribadi, aku bawa santai aja. Jadi seribet apa 1-10 itu kayak cuma 5 lah 5 lah keribetannya. Tapi untuk suntik-suntiknya, kalau kalian takut suntik, ini aman banget kok menurut aku. Kayak aku juga takut suntik kan, tapi jarumnya tuh kecil banget, kayak jarum baby. Dan jarumnya tuh yang masuk ke perut kita tuh kayak cuma segini doang gitu. Jadi kayak semuanya tuh kayak oke-oke aja. Aman lah semuanya. Iya, yang penting itu dukungan dari suami. Suami itu juga penting loh, berperan dalam program ini. Suami juga kan harus makan sehat, harus olahraga teratur. Dan kemudian suami juga harus mendukung mood istri, karena yang disuntikin ke dalam tubuh kita itu adalah hormon. Jadi hormonnya itu bisa happy atau bisa sedih, kita nggak tahu, tergantung pribadinya masing-masing. Jadi buat kalian para pria, siap-siap mental aja udah. Aku Sabar. mah bersyukur, aku selama suntik hormon kan aku happy terus. Oh, happy. Happy. Kan? Happy. Iya, tapi itu kan semua juga tidak lepas dari support suami untuk menjaga dan membantu istri untuk tenang, untuk relax gitu, biar nggak macem-macem pikirannya gitu, karena kan hormonnya kan sedang berlebih gitu. Susternya juga sampai nanya sama aku, gimana kemarin-kemarin Bu, Ibu ngerasa apa, emosional nggak? Aku bilang enggak, aku baik-baik aja, happy-happy aja gitu. Emang kenapa Sus? Kata susternya, iya soalnya kalau suntik hormon itu emosionalnya nggak bisa dikontrol Bu, jadi Up and down. Up and Tapi itu down. sesuatu yang bakal hilang setelah proses suntikan hormon ini. Jadi itu bukan suntik terus selamanya kita kayak gitu, enggak. Iya. Walaupun saya bukan yang mengalami proses ini, cuma dari sisi saya sebagai suami, saya melihat bahwa IVF ini tuh aman, karena dari tahap proses suntikannya aja, maksudnya dari segi dokternya, susternya, dari rumah sakitnya sendiri, IVF Morula ini mereka benar-benar jelas, paten, dan benar-benar make sure bahwa semua kliennya termasuk kita nih up to date dan benar-benar dipantau. Jadi kita tuh nggak kayak diberikan obat udah sana pulang suntik nanti balik lagi. Oh enggak, tetap tiap hari dipantau. Iya, tiap hari dipantau, ditanya. Suster juga bisa datang ke rumah Iya. ya, ke tempat lokasi di mana kita mau. Iya, jadi kadang-kadang memang mereka juga ngerti lah, maksudnya mungkin ada orang, ada klien-klien yang mungkin sibuk atau ada kegiatan yang padat, tapi juga harus suntik, tapi nggak berani suntik sendiri. Adalah maksudnya bantuan dari IVF Morula ini, mereka bisa sediain suster yang bisa ke rumah atau kemanapun kamu berada untuk suntik di jam waktu yang tepat dan yang seharusnya. So, buat kalian yang ragu-ragu, nggak usah, bener. Ini bukan karena saya berbicara karena saya mau promosin. Ini kan balik lagi ke kalian masing-masing. Ini hanya feedback review dari saya pribadi nih. So, from my point of view, it's really good. Dan ada banyak benefitnya juga sih selain servisnya dari mereka. Karena apa ya, yang kayak ini kita bisa, maksudnya bonusnya you can choose the egg. The best egg. Iya. Jadi bisa terhindar dari, ibaratnya kalau aku kan usianya memang sudah 30 tahun ke atas, jadi mungkin hamilnya bisa agak rentan. Kayak gini pakai IVF Morula itu kita bisa pilih yang terbaik. Jadi pikiran itu nggak terlalu kayak berat gitu loh, kayak ngerti kan? Maksudnya you know it's in good hands, everything will be fine. So Nah, mereka berpengalaman kan. Dokter Benny yang pegang kita berdua juga itu kayak the best doctor. Terus juga dia pengalamannya, kalau kemarin kita meeting kita lihat table kesuksesan dia tuh kayak satu padat tahun itu dia banget. bisa bikin sekitar 300 orang
untuk hamil dan punya anak gitu. Jadi kayak berkah banget gak sih? Wow gitu, 47 tahun masih bisa hamil. Nih, keren sih. Terus kayak orang mau hamil kembar, etc. lah pokoknya. Jadi ya kita berdoa tetap positif sama Tuhan, kasih yang terbaik. Tuhan, kalau Tuhan berkehendak ya, maka terjadilah. Ya. Jadi kita sebagai manusia, kita cuma berusaha memanfaatkan teknologi yang ada. Dan ya kita juga harus open minded kan, bahwa teknologi memang sudah berkembang sejauh ini. Jadi ya kita manfaatkan, kita syukuri dengan yang ada gitu. Terus udah sih, ini sekarang kita udah mau deket bandara. Terus bentar lagi kita akan sampai. Ikutin terus ya journey Jessica and Vincent to have a baby number 3, third baby. Ya udah, kita sekarang menuju bandara. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. Guys, kita berangkat dulu ya, doain kita. Ayo. Halo. Hai. Kom. Oke, jadi ini dari ruangan saya ya, Jess. Iya. Ya, buat kita ini ada ruangan lagi. Jadi kita punya 3 ruangan besar. Kiri. Terus ini tempat Injection room. injection room. I've been Betul. there You've been kemarin. there, ya? Iya. Oke. Pas kemarin ngambil darah, suntik pertama kali juga di sini. Ya. Iya. Nah, kita mau ke arah tempat nanti Jessica akan kognitif. Oke. Nah, itu lantai yang sama ya? Lantai yang sama, benar-benar. Jadi di sini ini one stop service, tidak ada yang kita refer. Jadi semua bahkan laparoscopy pun kita bisa lakukan di sini. Sini. Jadi kalau Morula di Surabaya itu di National Hospital. That's correct. Surabaya Barat ya, Dok? Surabaya Barat. Di sini juga kita bisa tahu nih berapa banyak pasiennya Dokter Benny. Tahun Bocorin. 2023 totalnya ada 605 calon-calon ibu dan bayi. Itu luar biasa banget loh, Dok. Jasanya dokter tuh benar-benar membantu banyak pasangan untuk punya keturunan. Dari bawah langsung. Dari lobi langsung ke lantai 5 ya untuk Morula ya, Dok. Ini steril areanya. Pagi. Iya. Halo, pagi, Sus. Di sini ya. Ini ruang operasinya. Kok tegang? Jangan tegang. Ini saya kenalin dulu. Tadi kan sudah dokter Rinanti. Pagi. Nanti dokter anestesinya. Ya, apa kabar, Dok? Baik. Biar kenal semua, ini perawat anestesi kita yang paling senior, Apa kabar, Pak Wiwit. Pak Wiwit. Ya, Tegang banget kayaknya. Iya. Jadi nanti yang untuk OPU ini kita beda. Jadi nanti ibu saya tidurkan ya. Iya. Jadi setelah ini kita pasang ibu, kita masukkan obat antibiotik. Nanti kurang 15 menit baru kita masuk ruang tindakan. Persiapan pasang monitor, pasang tensi, saturasi kita pasang semua. Iya. Nanti begitu dokter Benny bilang oke boleh dibius,
baru ibu saya tidurkan. Baik. Ya, obat infusnya nanti kita masukkan lewat infus. Setelah beliau kita tidur, baru kita mulai tindakan. Ya. Oke dok. Oke. Perkenalkan saya Dr. Vincent ya. Dokter, sekarang dok. Ya. Ini posenya cantik banget. Lain posenya. Beda memang. Kenapa kok kita di Morula kita tindakan opunya kita lakukan dengan general anestesi ya dok ya? Kenapa Iya. kok harus tidur? Yang pertama kita berikan kenyamanan pada pasien, jadi supaya pasien itu tidak cemas, nggak takut ya. Kemudian yang kedua nggak merasakan nyeri saat tindakan. Ya. Kemudian yang ketiga juga lebih memudahkan dokternya nih. Memudahkannya gimana? Satu yang jelas kalau tidur pasien itu nggak gerak, jadi dokter akan lebih mudah. Yang kedua misalnya ada telur yang posisinya agak sulit ya dok ya, mungkin di belakang, sehingga perutnya butuh sedikit ditekan. Kalau ibu posisinya tidur, otot-otot perutnya ini lebih rileks. Jadi itu akan lebih memudahkan dokternya. Untuk persiapannya apa? Persiapan dengan tindakan general anestesi itu kita memang butuh puasa. Kenapa kok harus puasa? Karena pada saat ditidurkan, otot-otot ini semua rileks, termasuk otot sphincter yang ada di lambung. Nah, kalau kita tidak puasa, yang ditakutkan nanti ada sisa makanan yang bisa kembali ke kerongkongan, terus nanti masuk ke paru-paru. Nah, makanan padatnya kita di sini 6 jam. Untuk clear water, air putih kita puasanya 2 jam aja cukup. Gitu. Jadi ada beberapa klinik yang melakukan open pick up ini tanpa anestesia. Biasanya hanya lokal juga ada. Dan itu kan nyeri dan orang juga nggak Nggak relax. nyaman biasanya takut. It is important to find the clinics that have the standard. Dan memang kalau kita yang pernah saya cerita kemarin di Indonesia Timur itu Morula IVF Surabaya itu satu-satunya klinik bayi tabung yang diakui oleh lembaga akreditasi internasional. Jadi lembaga akreditasi internasional itu ARTEC namanya, itu dari Australia. Dia mengakreditasi klinik bayi tabung yang ada di Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, pokoknya daerah Asia Pasifik itu. Dan memang salah satunya adalah kita melakukan kenyamanan untuk pasien itu adalah dengan cara anestesia. Di Indonesia sampai saat ini cuma 2 klinik dari puluhan yang ada, cuma 2 yang berhasil mendapatkan akreditasi itu, yaitu di Morula Jakarta sama Morula Surabaya. Karena sertifikasi itu kan artinya even if you do it in Singapore, in everywhere, itu you have the same standard. Prosedurnya juga harus lebih. Ya, betul. Prosedurnya, keamanannya, langkah-langkahnya, semuanya kita lakukan dengan the best for Jessica. Ya. Kita sesuaikan juga dengan lama tindakannya ya dok. Oh ya, betul, betul. Jadi kita pakainya obatnya yang short acting, sehingga nanti begitu selesai, biasanya ibu sudah bangun, cuman masih agak ngantuk sedikit ya dok ya. Setengah jam biasanya sudah sadar baik, sudah boleh coba untuk minum. Nggak mual, nggak muntah, boleh makan, jadi langsung. Luar biasa dok. Mudah-mudahan. Semoga lancar ya. Ya. Yes. Rasanya Kak Vincent gimana? Happy tapi juga kayak apa ya? Serba salah sih, kayak istri yang harus menjalani prosesnya, terus aku kayak hopeless gitu kan. Tapi untungnya dokternya juga sangat membantu, dokternya juga ramah, edukasi yang diberikan oleh dokternya juga bikin saya dan Jess juga nyaman. Jadi untuk so far sih I'm very happy, tapi in my heart agak kayak aduh, aku kesian aja dia harus menjalani sendiri kan. Gimana aku juga mau bantu, tapi ya balik lagi sebagai suami aku harus benar-benar 100% menjadi support sistemnya dia. Tapi overall dengan prosesnya dan nanti proses-proses yang akan dilaksanakan, akan dikerjakan, aku juga very positive, very happy, and kalau mau dibilang khawatir, nggak sama sekali. Apa sih arti Kak Jessica menurut Mas Vincent? Dia itu, ya apa ya, kalau harus mau ngomong ini sampai besok nggak selesai nih. Tapi dia adalah my purpose of life sebenarnya. Karena memang dari dulu kendalaan Vincent tuh ya mungkin mau cari istri yang paling terbaik. Bukan hanya untuk Vincent, tapi yang bisa menjadi ibu buat anak-anak Vincent gitu loh. Jadi Jessica itu sebenarnya is my everything.
She's the queen of the family, the mother of my children, and she's the best pokoknya. Jadi untuk istri saya yang tersayang, semoga operasinya lancar-lancar, kamu kuat, jangan khawatir, walaupun sekarang udah selesai, tapi dokter Benny-nya luar biasa dan dokter-dokter yang mendampingi juga luar biasa. Semuanya akan baik-baik saja, and yeah, sampai ketemu after your operation. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah kita dapat 10 telur. Mudah-mudahan 10-10-nya bagus. Nanti masih akan diseleksi lagi dari 10 itu mana yang kira-kira bagus. Mungkin ada yang immature, mungkin ada yang abnormal. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari IVF atau bayi tabung, di mana kita bisa melakukan egg selection. Kita pilih dulu telur-telur yang bagus, kemudian sperm juga kita pilih yang terbaik, dan kemudian nanti siang ini akan dipertemukan dengan cara IMSI. IMSI adalah salah satu teknologi yang advance di Morula IVF Surabaya. Kita akan memperbesar sperm itu sampai 6,000 times untuk menyeleksi, dan kemudian nanti akan dipertemukan. Setelah itu akan dimasukkan ke time lapse incubator. It's one of the best incubator juga, sehingga nanti kita bisa melihat perjalanan embrio ini secara real time, live gitu. Gue habis melaksanakan tugas pria, cuma biasanya bisa di-setel di otak, cuma kali ini baru lihat istri tiduran habis operasi, terus harus langsung masuk kamar sini, terus harus langsung bergaya gitu, otakku tuh nggak belum menyambung. Jadi di dalam duduk dulu, main HP dulu, ya kan, habis itu baru kita coba pelan-pelan membayangkan. Tadi aku hitung 15 minutes, 15 menit, oke lah. Biasanya 5 menit sudah. Cuman kali ini agak nggak fokus. Oh, udah sadar. 15 menit. Cuman tadi nggak fokus. Dari lihat kamu begini terus dari dalam terus harus fokus. Waduh. Hey, you did good job, huh? You know how many eggs? 10. How you feel? Cepet kok operasinya. Enggak. Dan ini kan lihat ada screen-nya. Goes to the left side, takes all out. Right side, take all out. Done. Yang dibilangnya seharusnya only 15 minutes, tambah lagi 5 minutes karena ternyata more than expected. What's best nanti kan dipilih. Tapi happy lah, it's 10. We expected only 6, right? Remember? We started with 6. Yeah, 6, then 5, then 7, and then now 10.